Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang bahan organik tanah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari kami, Farnesa. Karena kami persilakan. Bahan organik tanah. Yang pertama, pengertian bahan organik tanah, sumber bahan organik, manfaat BO terhadap sifat-sifat fisik, manfaat BO terhadap sifat kimia, dan yang terakhir, manfaat BO terhadap sifat biologi. Next. Bahan organik tanah. Tanah tersusun dari bahan padatan, ruang pori, dan bahan padatan terdiri dari bahan mineral, bahan organik, bahan tanah, dan organisme tanah. Kadar bahan organik. Kurang lebih 5% bobot total tanah berperan penting dalam menentukan kesuburan tanah. Next. Bahan organik tanah. Kumpulan beragam senyawa-senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikrobia heterotrofik dan autotrofik yang beraktivitas di dalamnya. Next. Sumber bahan organik. Sumber primer, jaringan organik flora, daun, batang, cabang, ranting, bunga, buah, biji, akar. Sumber sekunder, jaringan organik fauna, urin dan kotoran padatan, serta mikrofauna. Sumber lainnya dari luar, pupuk organik atau pupuk kandang, pupuk hijau, dan pupuk serta pupuk hayati. Next. Bahan organik, dekomposisi kimia menurut Waxman 1948 dalam Brady 1990 bahwa biomas hijau terdiri dari 75% air, 25% biomas kering. Biomas kering terdiri dari 60% karbohidrat, 25% lignin, 10% protein, 5% lemak. Karbohidrat terdiri dari gula dan pati, hemiselulosa dan selulosa. Next. Bahan organik. Bahan organik, biomas kering, bahan organik secara kimia tersusun dari 44% karbon, 40% oksigen, 8% hidrogen, dan 8% mineral. Urutan kemudahan di dekomposisi yaitu 1. Gula, pati, protein sederhana. 2. Protein kompleks. 3. Hemiselulosa. Yang keempat yaitu selulosa. Dan yang kelima yaitu lemak minyak lilin. Dan yang keenam yaitu lignin. Larutan yang mudah didekomposisi yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan yang sulit didekomposisi yaitu 5 dan 6. Keberadaan bahan organik dalam tanah sebagai sumber koloid organik atau humus. Peranan bahan organik terhadap kualitas tanah. 1. Untuk meningkatkan sifat fisika tanah. 2. Sifat kimia tanah. 3. Sifat biologi tanah. Peranan bahan organik terhadap sifat fisika tanah. 1. Merangsang granulasi agregat tanah. 2. Memperbaiki struktur tanah menjadi remah. 3. Menurunkan plastisitas dan kohesi tanah. 4. Meningkatkan daya menahan air sehingga drainase tidak berlebihan, kelembapan dan temperatur tanah menjadi stabil. 5. Meningkatkan daya menahan air sehingga drainase tidak berlebihan, kelembapan dan temperatur tanah menjadi stabil. 5. Mempengaruhi warna tanah menjadi coklat kehitaman. 6. Menetralisir daya rusak butir-butir hujan sehingga mengurangi erosi. Dan yang ketujuh, mengurangi pelindian atau pencucian KTK. Peranan bahan organik terhadap sifat fisika tanah. 1.
meningkatkan unsur hara tersedia yang dihasilkan dari proses mineralisasi bagian bahan organik yang mudah terurai. 2. Meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK tanah 30 kali lebih besar ketimbang klorid anorganik. 3. Menurunkan muatan positif tanah melalui proses pengkelihatan oksida hidroksida Al dan Fe serta kation Al dan Fe yang reaktif sehingga menurunkan fiksasi P tanah. Dan yang keempat yaitu meningkatkan ketersediaan dan efisiensi pemupukan. V. Karena asam-asam organik hasil dekomposisi bahan organik dapat meningkatkan pelarutan V asal pupuk. Peranan bahan organik terhadap sifat biologi tanah. 1. Bahan organik sebagai sumber energi bagi organisme tanah atau heterotrofik. 2. Bahan organik sebagai sumber penyedia unsur hara bagi tanaman dan organisme tanah. 3. Meningkatkan keanekaragaman atau keragaman organisme tanah. Dan yang keempat, meningkatkan populasi organisme tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.